sharing di mana tempatnya terahertz ini di dalam TCM ya, karena saya belajar akupunktur, saya juga belajar prinsip-prinsip dalam traditional Chinese medicine ini ya. Nah, ini saya hanya bahas prinsip dasarnya menerapkan terahertz untuk kesehatan kita ya. Tadi kita sudah belajar bahwa ini bukanlah barang yang baru betul karena sudah dipakai di bidang-bidang lain. Hanya untuk terapi ini yang relatif baru. Dan ini akan terus berkembang memasuki masa depan ya. Saya baca artikelnya nanti akan menjadi bagian dari terapi cancer ya, di kemudian hari ini akan menjadi salah satu bagiannya. Oke. Nah, kalau kita bicara terapi, mungkin sebagian tuh akan merasa itu seperti urusannya medis kedokteran gitu ya. Tapi padahal yang kita maksudkan terapi itu kita lakukan juga setiap hari. Kalau kita lagi pegal-pegal itu kita otomatis urut-urut, pijet-pijet itu juga suatu terapi. Ya, cuma kita mengenalnya sebagai terapi kesehatan. Nah, di zaman sekarang ini kita tidak bisa lagi memisahkan ini medis, ini kesehatan gitu ya. Tapi kalau namanya perawatan itu kan kita harus lakukan secara kontinu gitu ya. Seperti kita merawat mobil kan juga tidak bisa hanya sekali, tapi kita lakukan secara rutin berkala ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan hal ini? Karena kita mau healing yang sudah ada dalam tubuh kita ini bekerja dengan optimal ya, dengan semaksimalnya sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi lain-lain yang ada pada orang itu ya. Nah, yang dimaksud healing ini adalah daya penyembuhan yang kita sudah dapatkan sejak kita lahir. Ya, misalnya kita luka itu tidak diberikan macam-macam jenis terapi pun dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya. Luka lecet misalnya gitu. Atau bahkan luka robek juga kalau tidak terinfeksi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Itu yang disebut healing. Jadi perawatan kesehatan ini adalah memperbaiki kondisi dasar yang ada di tubuh kita supaya healing ini bisa terus berlangsung dengan baik gitu ya. Nah, di dalam traditional Chinese medicine itu yang menjadi target dari healing itu adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan berbagai sistem tubuh kita gitu ya. Ada yin yang, ada 5 elemen. Nah, itu semua tuh kita jaga supaya seimbang dan harmonis. Nah, beberapa agen untuk penyembuhan kita bisa bedakan tuh suatu yang alamiah ya, misalnya makanan, air, udara, sinar matahari, dan juga sejumlah herbal misalnya ya, bahan-bahan alamiah itu mendukung penyembuhan kita supaya lebih cepat gitu, ya. Sekarang kita tahu vitamin D itu terbentuk kalau kita mendapat cukup sinar matahari ya, jadi sinar matahari merupakan bagian dari natural healing ini. Nah, selain yang alamiah, kita sebagai manusia tuh diberi akal untuk menciptakan teknologi. Nah, dan dengan teknologi ini kita dibantu juga upaya penyembuhan ini ya, pemulihan kesehatan. Misalnya lewat produk suplemen, diekstrak dari bahan-bahan makanan. Nah, itu merupakan bagian dari teknologi ya. Lalu kita mengenal ion negatif ya. Karena ion itu nanti bisa menangkal radikal bebas di udara. Jadi ini ilmu yang kita gunakan untuk membantu healing kita. Nah, lalu ada satu kelompok yang bekerja di bidang bioenergi. Jadi energi yang berurusan dengan kehidupan. Ya. Mungkin kita sudah kenal inframerah jauh, lalu radiofrekuensi, lalu ada magnetic pulse ya. Ini bukan sekedar magnet, tapi
magnet itu ditembakkan ke dalam tubuh kita untuk menghasilkan pemulihan dari nyeri gitu ya. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan teknologi yang terkini lagi, yaitu terahertz ini ya. Nah, jadi tadi sudah singgung, healing dalam traditional Chinese medicine itu intinya adalah di energi dan darah. Qi itu energi, Xue itu darah ya. Nah, dua hal ini harus cukup, harus lancar gitu. Dan kalau yang belajar lebih jauh, arah di meridian itu juga mengikuti arah yang alamiahnya ya. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu semua harus sesuai dengan arahnya. Nah, selain qi xie itu kita juga mengenal yin yang atau dingin panas itu harus seimbang gitu ya. Nah, jadi ini upaya. Kalau kita bisa menciptakan keseimbangan ini, kita sudah mendukung daya penyembuhan itu. Nah, nanti ditambah lagi 5 elemen di tubuh kita, itu juga kita akan bikin supaya mereka saling menghidupi dengan harmonis. Nah, ini ketidakseimbangan yang membuat kita sakit ya. Jadi kita bayangkan tuh seimbang tuh seperti gambar yang pertama ini, dia sama besar ya. Walaupun di dalam kenyataannya yang namanya seimbang itu belum tentu sama besar gitu ya. Jadi ada kondisi di mana yang namanya seimbang tuh yin-nya lebih sedikit dari yang-nya. Itu bisa. Jadi ini hanya diagram supaya kita lebih mudah paham saja ya. Nah, di mana posisi terahertz yang merupakan energi ya, yang kita tembakkan, kita blow ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau dalam gambar ini jelas posisinya itu ada pada kondisi orang yang kekurangan unsur yang, kekurangan energi. Bagaimana tahunya orang kekurangan energi? Orangnya itu bawaannya lesu. Nah, kalau dulu kita mengenal lesu, lemah, letih, gitu, letoy, ya, itu orang-orang yang kekurangan yang qi, ya, kekurangan energi, kekurangan unsur yang. Lalu mukanya pucat. Lalu kalau kita salaman, kita akan rasakan tangannya tuh dingin. Nah, itu jelas orang-orang yang kekurangan yang. Nah, di sini terahertz ini bisa dengan cepat dia menaikkan yang qi ini sehingga mencapai keseimbangan yang baru. Makanya orang-orang yang di terapi itu bisa dengan satu kali terapi dia merasakan suatu perubahan yang besar ya, karena yang qi-nya ini sudah dinaikkan dengan cepat ya. Diimport dari luar, dari alat ITeraCare ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cara-cara lain punya posisinya masing-masing. Misalnya kalau dia kekurangan yin, kekurangan mineral, kekurangan vitamin, ya orang harus kasih makan, kasih suplemen. Kita tidak bisa orang kelaparan kita blow dengan terahertz jadi kenyang, kan nggak bisa gitu ya. Jadi semua ada tempatnya gitu. Kita bisa tambahkan kalau yin-nya ini berupa kekurangan cairan gitu ya. Ada orang-orang saya temukan tuh kulitnya kering, lidahnya kering. Saya nasihatkan ibu mesti minumnya ditambah gitu ya. Lalu ibu itu mengatakan, loh saya tuh minumnya sudah banyak, udah 2 liter gitu. Tapi kok lidahnya kering, kulitnya kering. Nah, rupanya cairan yang dia minum itu tidak bisa terserap dengan baik sampai ke kulit, sampai ke lidah gitu ya. Jadi terjadilah kondisi yin xi ini, kekurangan yin. Nah, air yang kita blow dengan terahertz ternyata bisa meningkatkan penyerapan air itu sampai ke jaringan ya, lebih banyak ya. Jadi di situ dengan minum air yang sama tapi kita tambahkan energi terahertz, kita bisa menaikkan unsur yin ini juga gitu ya. Nah, itu upaya kita untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, lalu user friendly, kita sudah mengenal user friendly itu mudah digunakan. Tapi untuk siapa gitu ya? Karena saya masih terus dapat pertanyaan, bahkan tadi di chat saya lihat ada pertanyaan, kalau saya triglycerid, kolesterol, blow-nya di titik mana gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita jadi
merasa ini tidak user friendly lagi. Saya harus belajar akupunktur, saya harus mengerti TCM baru bisa pakai alat ini gitu ya. Nah, sebenarnya tidak begitu. Ini user friendly, ini mudah digunakan tuh benar-benar untuk orang awam, untuk semua orang ya. Kalau kemarin di grup ada yang nanya, saya kalau sakit pinggang blow-nya di mana ya? Lalu saya jawab, ya di pinggang lah gitu ya. Jadi semudah itu memang gitu. Kalau sakitnya di pinggang ya blow-nya di pinggang, gitu. Nggak perlu cari titik khusus untuk nyeri pinggang itu titik apa gitu, nggak perlu ya. Kita lihat anatomi sederhana ini aja kita sudah bisa lakukan. Jantung di mana, paru-paru di mana, liver itu di mana. Tinggal ngintip sedikit peta ini kita bisa langsung blow di organ yang sakit gitu ya. Jadi organnya atau daerahnya yang sakit di blow saja. Nah, kalau tadi kolesterol bikin plak itu ada di semua pembuluh darah ya. Walaupun nanti yang mampet tuh di jantung misalnya, tapi semua pembuluh darah itu kebagian plak itu. Nah, pembuluh darah ini kan ada di mana-mana. Ya. Jadi blow-nya di mana? Ya seluruh tubuh gitu ya. Dan itu makanya kita bikin frekuensi sehari 2 kali itu kan supaya seluruh tubuh ini kebagian terahertz tadi ya. Nah, atau kalau mau secara merata kita bisa ingat nih petanya refleksologi ya, mereka bagi itu kaki tangan tuh ke dalam 5 bagian. Nah, blow aja tiap jari 1 baris, jari jempol, jari kedua, jari tengah itu semua sebaris-sebaris kebagian seluruh tubuh kita ya. Jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin susah. Kalau yang belajar akupunktur tahu peta meridian ya bersyukurlah dia bisa lakukan blow langsung sesuai dengan meridian yang sakit ya. Misalnya carpal tunnel syndrome itu yang kesemutan di 3 jari tangan gitu ya. Nah, itu bisa tahu bahwa yang kejepit tuh meridian perikat. Nah, dia tinggal blow meridian perikatnya gitu. Ya, itu dia diuntungkan. Tapi kalau dia tidak belajar akupunktur nggak masalah, kesemutannya di mana ya blow saja di situ gitu ya. Nah, ini juga nanti ada titik-titik organ misalnya. Kalau dia belajar akupunktur, dia bisa mampir lebih lama di titik itu. Tapi kalau kita tidak belajar, blow saja 1 baris ini. Ya, meridian bladder ini di blow dari atas ke bawah, nanti titik-titik ini kan semua kebagian gitu ya. Nah, di depan tadi Pak Handoko juga katakan blow depan belakang, karena di depan juga ada titik-titik penting. Nah, kalau nggak bisa hafal satu persatu, blow saja sebaris-sebaris ini, kan kena semua nanti. Ya, oke. Lalu saya perlu ingatkan juga kita jangan pusing dengan diagnosis itu. Ya. Tadi dicontohkan psoriasis gitu ya. Nah, psoriasis sama eksim sama enggak? Titiknya sama enggak? Balik lagi, jangan pusing dengan label diagnosis. Pokoknya ini kulitnya bermasalah, ya kita blow di area yang bermasalah. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan saya sekalian jawab ya. Yang psoriasis itu sudah kering, sudah kelihatannya merah-merah, itu di blow apa enggak tambah sakit gitu ya. Nah, di sini kita tentu sesuaikan dengan kondisi. Kalau kulit itu kan ada di permukaan. Jadi kita tidak perlu sampai pakai speed 3 yang bisa tembus ke dalam 20 cm, 30 cm. Orang yang mau ditargetkan di kulit gitu ya. Jadi kita bisa pakai blow dengan speed nomor 2 yang tidak begitu panas. Lalu mungkin masih ada yang bertanya loh, sudah kering di blow lagi panas apa enggak tambah kering gitu ya. Nah, di situ kita perlu ingat lagi ilmu biologi bahwa kulit kita itu tidak sama seperti kain gitu ya. Kalau kain basah di blow pakai terahertz dia kering gitu. Tapi kulit kita itu kan nanti ada kelenjar minyak. Jadi bisa jadi orang yang di blow itu kelenjar minyaknya malah jadi lebih aktif, kulit keringnya malah jadi lebih berminyak. Bisa jadi gitu ya. Nah, itulah
ilmu biologi orang hidup itu tidak sama dengan benda mati. Ya, jadi jangan terlalu khawatir, kita upayakan saja, kita lihat hasilnya. Ya. Jadi yang kita perlu tahu itu keluhannya apa, lalu organnya itu ada di mana. Ya, di blow lah di situ, ya, sesuai dengan keluhannya. Nah, kalau keluhannya dingin, yang tadi ya sindrom Yangtze, alat ini sangat cocok karena dia akan menambahkan unsur panasnya sehingga sindrom dinginnya ini bisa teratasi. Ya, makin dingin orangnya, dia perlu intensitas yang lebih kuat. Ya, makanya ada speed 3 itu. Pada orang yang dingin itu speed 3 dia nggak rasa panas mungkin. Dia hanya merasa anget-anget karena dia terlalu dingin. Gitu. Nah, di situ dia perlu speed 3 dan perlu lebih lama. Tapi kalau orangnya sudah sindrom panas, ya kita salaman tangannya panas, mukanya merah, gitu, orangnya emosional, ya, itu dia sindrom panas, kita jangan berlama-lama, nanti tambah panas. Gitu ya. Kemarin saya dapat video ada orang yang di blow dengan alat terahertz ini, satu tangan satu alat, gitu, satu telapak tangan, jadi ada 4 alat ditembakkan ke situ, ditambah lagi kepalanya Pak Hui ditembak juga dengan alat terahertz itu. Itu saya nggak tahu dia idenya dari mana gitu ya. Nah kalau orang itu sindrom panas ditembak 5 alat terahertz begitu, itu malah dia jadi sakit yang berbahaya gitu. Yangtze-nya itu akan kelebihan gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung kontraindikasi hal-hal yang jangan dilakukan ya. Kalau luka perdarahan yang kelihatan ataupun di dalam, maka tadi dikatakan orang jatuh patah tulang, kita nggak tahu di dalam perdarahan atau enggak. Jangan di blow karena dia melancarkan darah. Nanti kalau di blow darahnya tambah ngocor kan malah repot gitu ya. Oke. Lalu satu lagi prinsip ini ya, start low, go slow. Ini perlu diperhatikan. Jangan nafsu pengen cepat sembuh, orang baru datang kita langsung blow 15 menit gitu. Ya, kita pernah dapat orang dengan banyak penyakit di blow dia langsung ngorok gitu ya. Nah, ini ngorok karena ngantuk atau ngorok kesadarannya menurun kan kita juga bingung gitu ya. Jadi hati-hati, mulai pelan-pelan aja 5 menit gitu ya. Speednya jangan langsung speed 3, speed 1 aja gitu. Ya, lalu naikkan perlahan-lahan karena tadi sudah dikatakan bisa terjadi detox syndrome gitu ya. Detox itu bisa rasanya nggak nyaman sekali. Kita punya downline satu, dia di blow, malamnya dia rasa nggak keruan, pusingnya sampai besok masih rasa nggak enak gitu ya. Nah, itu efek detox. Nah, bayangkan kalau orang dicoba begitu, apa dia akan beli? Malah dia takut gitu ya. Mengerikan, rasanya mengerikan dia bilang. Nah, itu karena kita terlalu nafsu mau cepat sembuh, kita pakai speed yang tinggi berlama-lama. Oke ya, ingat. Nah, terakhir ini jangan overclaim, bisa sembuhkan semua penyakit gitu ya. Terlalu semangat kita katakan seperti itu. Ini namanya overclaim. Kan tadi sudah dikatakan ada sejumlah penyakit yang malah tidak boleh menggunakan alat ini ya. Tapi kita bisa katakan karena ini membantu lancarkan energi dan darah, pada berbagai kondisi kita bisa bantu gitu ya. Karena kelancaran energi dan darah itu diperlukan untuk semua kondisi ya. Selama tidak ada kontraindikasi tadi ya, hamil, perdarahan. Ya. Oke, itu yang saya bisa